Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh budaya barat terhadap pendidikan karakter. Cara penghidupan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikannya. Pendidikan bukan hanya sekedar mengawetkan budaya dan melestarikannya dari generasi ke generasi, tetapi juga diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan kebiasaan yang khusus, seperti sifat-sifat kepribadian, jujur, gembira, dapat dipercaya, kepercayaan nilai dan sikap. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua pengaruh dari luar seperti rumah tangga, sekolah, masyarakat, keadaan ekonomi, hal melepaskan lelah, tempat beribadah, tempat tinggal di desa atau di kota, dan lain sebagainya. Adapun pengaruh kebudayaan barat dalam tatanan pendidikan kita, salah satu gejala sosial yang paling sederhana dapat dilihat pada permasalahan perasaan malu. Jika dulu perasaan malu dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kini perasaan tersebut semakin menipis dan menguap, sehingga melicinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang semula dipandang kurang bahkan tidak pantas. Di antara pengaruh dunia barat yang tertanam pada bangsa kita, khususnya anak sekolah adalah yang pertama, selebmania. Selebmania, kultusme atau kekaguman yang berlebihan terhadap artis, sekarang sudah menjadi wabah baru di kalangan remaja modern. Para remaja dengan tanpa melihat moral artis tetap saja tergila-gila dengan sosok artis idolanya. Bahkan tak terbatas sampai di sana, mereka pun berlomba meniru artis pujaannya itu. Kemudian yang kedua, panggilan premium. Kenyataannya, di lapangan premium call banyak disalahgunakan. Kini, premium call bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi bentuk handphone kini dianggap sebagai aksesoris untuk melengkapi penampilan sebagai penambah gaya. Modis dan trendy, mereka merasa malu atau tidak gaul jika tidak memiliki alat tersebut, dan mereka tidak mau ketinggalan zaman sehingga apapun caranya mereka melakukan untuk bisa membeli alat. Kemudian ada narkoba dan miras, juga seks bebas. Selanjutnya, pengaruh negatif budaya asing di media massa adalah terjadinya goncangan budaya karena adanya individu yang tidak siap menerima perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Contoh pengaruh negatif dari budaya asing akibat globalisasi adalah yang pertama, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme, sehingga kegiatan gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat mulai ditinggalkan. Yang kedua, terjadinya sikap materialisme, sikap mementingkan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi karena hubungan sosial dijalin berdasarkan kesamaan kekayaan, kedudukan sosial atau jabatan. Akibat sifat materialisme, kesenjangan sosial antar golongan kaya dan miskin semakin lebar. Kemudian yang ketiga, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang keempat, timbulnya sikap bergaya, hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. Yang kelima, tersebarnya nilai-nilai yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media seperti tayangan-tayangan film yang mengandung unsur pornografi yang disiarkan televisi asing yang dapat ditangkap melalui berbagai saluran dan situs-situs yang dapat diakses di internet. Dan yang keenam, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang dibawa wisatawan asing, misalnya perilaku seks bebas. Adapun cara untuk mengatasi, yang pertama, bersikap teliti dan kritis. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan norma Indonesia. Yang keempat, menanamkan kecintaan negeri. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan takwa. Yang keenam, bersikap moderat. Yang ketujuh, mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedelapan, menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Yang kesembilan, bersifat selektif.
seperti tidak meninggalkan nilai luhur budaya bangsa, menyeleksi budaya asing yang masuk, dan disesuaikan dengan adat ketimuran. Kemudian tidak asal dalam memakai segala produk luar negeri, khususnya jika beberapa produk tersebut sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri. Kemudian, tetap mengikuti perkembangan informasi dan juga teknologi supaya bisa terus maju dan tidak tertinggal. Dan yang terakhir adalah menjaga nasionalisme. Sekian dan terima kasih.